مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak dalil dan referensi yang bisa kita jadikan dasar ya, betapa puasa ini adalah betul-betul amalan yang mulia. Saya menyebutkan dua saja, yaitu dalil yang pertama yang bersifat khusus di bulan Ramadan ya, sebuah hadis yang sangat terkenal muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini tidak perlu saya terjemahkan karena sudah kita pahami semua ya. Ini puasa yang diikat atau terikat dengan bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan ada lagi banyak dan dalilnya lebih banyak tentang keutamaan puasa yang tidak terikat oleh waktu. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini sebagian hadis nabawi dan sebagian qudsi ya, hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lisaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, la khalufu fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil miski. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amalan manusia itu miliknya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan Allah menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian beliau melanjutkan hadis qudsinya, qala Allah azza wa jalla illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah yang memberikan balasan terhadap puasa tersebut. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan kemauannya, meninggalkan makanannya untuk mendapatkan pahala dariku. Lisaimi farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan pada saat dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Allah. La khalufa fami shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita coba hayati lafaz dari hadis ini. Sebagaimana riwayat penjelasan dari riwayat Bukhari yang lain disebutkan bahwa setiap amalan manusia itu adalah menjadi kafarat, menjadi penebus bagi kesalahan manusia itu. Kecuali puasa, karena puasa itu milik Allah dan Allah yang membalas pahala dari puasa itu. Ini jemaah sekalian, kalau kita korelasikan dengan ayat Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 10 ya. Ada keterkaitan di sini karena ibadah puasa ini pada intinya adalah ibadah kesabaran. Dan kesabaran itu, orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga. Di Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ada adatul hasar, kata-kata innama, sesungguhnya hanyalah
diberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa perhitungan. Jadi kalau di hadis itu amalan kita yang selain puasa itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, karena puasa ini adalah substansinya kita menahan diri supaya sabar, maka pahalanya berlipat-lipat, lebih daripada 700. Dan pada hakikatnya puasa itu adalah kesabaran. Menurut para ulama, sabar ini memiliki 3 dimensi ya, atau 3 macam. Ada as-sabru ala ta'ah, ada as-sabru anil maksiyah, dan ada as-sabru indal bala. Sabar untuk melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar untuk menahan diri pada saat musibah, pada saat ujian, dan pada saat dia menghadapi segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, 3 dimensi sabar ini terwujud ketiga-tiganya pada ibadah puasa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sufyan ibnu Uyainah memberikan penjelasan yang sangat bagus terhadap dengan hadis ini. Beliau katakan bahwa nanti di akhirat, di yaumul hisab, masing-masing manusia itu akan menebus segala dosanya, segala kedolimannya dengan amal solehnya. Jadi kalau kita pernah berbuat dolim ya, berbuat kesalahan, berbuat dosa di dunia, maka diambilkan dari ibadah puasa kita misalnya. Ibadah sholat kita. Kalau kita pernah melakukan kesalahan yang lain, diambilkan dari ibadah, sedekah dan lain sebagainya. Sampai kemudian ketika misalnya amal-amal soleh ini sudah habis, sementara kesalahannya masih ada. Nah, inilah baru as-siyam ya, puasa itu berperan. Ya, puasa ini berperan pada saat amal-amal yang salah, kesalahan kita itu masih banyak, terus amal soleh tabungannya sudah habis, puasa datang, itulah makna asyamuli. Puasa itu untukku dan akulah yang memberikan pahala khusus bagi anak manusia itu. Jadi Allah akan mengganti, Allah akan menebus semua dosa-dosa yang tersisa itu dengan puasa yang kita lakukan di dunia. Jadi pahalanya luar biasa, berlipat-lipat jauh dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah tafsir, sebuah makna yang sangat bagus dari Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian para ulama yang lain juga memberikan komentar tentang kata-kata asyamuli, puasa itu untukku. Paling tidak ada 2 penafsiran dari para ulama yang lain. Yang pertama adalah bahwa kenapa puasa itu khusus bagi Allah? Karena ibadah puasa ini spesial. Kaum mukminin itu dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kemauan atau keinginannya, syahwatnya, yang sebenarnya itu adalah mubah baginya. Dan waktunya itu tidak sebentar. Waktunya sejak subuh sampai maghrib itu ya, kurang lebih kalau di kita mungkin sekitar berapa? 14 jam ya. Kalau di tempat lain bisa lebih ya. Jadi waktunya itu lama. Dia harus menahan diri, al-imsak anil mufattirat. Dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan segala yang membatalkan, terutama atau yang bisa mengurangi pahala adalah kata-kata kotor ya, kata-kata keji atau kata-kata yang diharamkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Jadi itu larangan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Sementara ibadah yang lain seperti haji ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita dilarang
pada saat melakukan ibadah haji mengatakan kata-kata yang cabul, rafath, kefasikan, kemudian berjidal, berbantah-bantahan pada saat melaksanakan ibadah haji, itu waktunya terbatas. Ya, kalau haji, ya amaliyah yang hajinya itu adalah ya kurang lebih sekitar 5 harian. Ya. Nah, ibadah sholat kita juga dilarang untuk melaksanakan kemauan-kemauan dan syahwat kita, dan itu pun juga waktunya terbatas dari takbir sampai salam. Dan kalaupun sudah ada hidangan, misalnya dalam hadis disebutkan pada waktu malam ya kita mau melaksanakan sholat isya dan sudah terhidang makan malam, maka didulukan makannya daripada sholatnya. Nah, sementara puasa ini kita dilarang untuk melakukan segala sesuatu yang sebenarnya mubah dan kita berkeinginan untuk itu. Kemauan kita secara manusiawi berkeinginan untuk itu, tapi kita dilarang atau ditahan dalam batas waktu yang selama 30 hari. Sehingga asyamuli. Yang kedua, bahwa puasa ini adalah rahasia antara manusia dengan Allah Ta'ala. Ibadah yang paling berpotensi untuk ikhlas dan paling jauh dari riya itu ya puasa ini. Kalau yang lain kan kelihatan, kita sholat rajin ke masjid kan kelihatan. Kita zakat juga terlihat ya, ketahuan ada rekap laporannya. Kita haji apalagi, satu kampung itu mengetahui kalau kita mau haji kan. Tetapi puasa itu rahasia antara kita dengan Allah. Maka jangan dikotori dengan riya, dengan sum'ah dan ujub serta yang lainnya. Kalau puasa Ramadan yang wajib, saya kira sudah mafhum semua ya kita puasa. Tapi kadang-kadang kita karena ya di luar Ramadan ya, mungkin karena ada syiar atau apa, kadang-kadang kita tidak sengaja mengupload misalnya di WA kita atau di Facebook atau apa, selamat buka puasa misalnya hari Senin atau hari Kamis atau hari Arafah atau apa. Ini kan apa? Mungkin niat kita enggak sengaja, tetapi ada unsur di situ. Ini loh, tak tunjukkan ke kamu, aku puasa pada hari ini kan gitu ya. Hati-hati. Ini bisa mengurangi pahala dari puasa yang seharusnya rahasia kita dengan Allah. Itu adalah ibadah yang harus kita rahasiakan sebenarnya antara kita dengan Allah. Maka tidak perlu kita sampaikan kepada sesama makhluk. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat antara hadis yang pahalanya sangat banyak ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan hadis-hadis lain yang sifatnya puasa, sifatnya umum, maka di sini pentingnya kita untuk meneladani atau menerapkan puasa ini bukan hanya di Ramadan ya, tapi juga di luar bulan Ramadan. Karena di hadis yang lain yang menyebutkan bahwa fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu. Babun minha yusamma ar-royan, satu pintu dari 8 itu ada yang bernama royan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak memasukinya kecuali orang yang puasa. Jadi khusus ar-royan itu disediakan pintu untuk orang-orang yang puasa. Nah, para ulama memberikan komentar hadis ini bahwa yang dimaksud as-shaimun ini bukan hanya orang-orang yang puasa Ramadan, yang puasa wajib saja. Tetapi di samping puasa yang wajib juga mereka menambah dengan puasa-puasa yang sunnah di luar Ramadan. Maka inilah pentingnya madrasah Ramadan ya, sebagai didikan ya untuk mentarbiyah kita supaya membiasakan di luar Ramadan melaksanakan puasa. Dan kedua, amalan yang sangat penting juga yang perlu untuk kita hidupkan pada bulan Ramadan adalah tilawatul Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karakteristik Ramadan ini adalah diturunkan di situ Al-Quran. Sehingga sebisa mungkin kita manfaatkan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Para ulama salafus soleh kita dulu luar biasa mereka dalam meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas rahimahullah itu, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan itu meninggalkan majelis ilmunya. Beliau biasa ngajar, biasa berkumpul dengan para ulama, ditinggalkan untuk apa? Untuk khusus membaca Al-Quran di bulan Ramadan.
Imam Sufyan Ats-Tsauri di bulan Ramadan ini meninggalkan pergaulannya dengan orang-orang. Dia meninggalkan interaksinya dengan orang-orang dan mengkhususkan diri selama Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan ini menurut beberapa riwayat itu sampai menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bisa kita bayangkan ya, berarti sehari berapa kali khatam? 2 kali ya, siang sekali, malam sekali. Dan di luar Ramadan beliau menghatamkan 30 kali, sehari semalam 1 kali khatamnya. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, itu pada bulan Ramadan beliau pada siang hari menghatamkan 1 kali. Kemudian setelah taraweh pada malam hari itu menghatamkan Al-Quran 3 malam. Jadi luar biasa mereka. Barangkali kita ada yang bertanya, loh, kan ada hadis yang melarang kita tidak boleh kurang dari 3 hari ya untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, kenapa para ulama itu kok memberi contoh yang lebih kurang dari itu gitu? Nah, ini dijawab oleh Ibnu Rajab Al-Hambali begini, bahwa larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu sifatnya umum, artinya pada waktu-waktu biasa. Sementara pada waktu-waktu khusus dan di tempat yang khusus ini diperbolehkan.